Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chani Audan Rusri 81 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tata cara uji regresi linier. Yang pertama yaitu kita harus mencari data tentang uji coba yang akan kita regresi di SPSS. Kita bisa menguji nama, tinggi badan, berat badan, ukuran umur, ukuran celana dan ukuran sepatu. Di sini saya ada 30 data. Kemudian saya klik setir A. Kita klik setir A di sini. Kemudian di bagian nomornya kita klik nomor. Kita di nomor format, lalu di set decimal place-nya ganti 2, klik OK, kemudian kita save seperti biasa. Kemudian lanjut kita akan membuka SPSS. Kita buka di open dokumen. Bentar. Kemudian file of type-nya diganti Excel. Kita akan meregresi dari data dari Excel, kemudian kita cari datanya, kemudian klik open. Sebentar. Kemudian kita klik OK. Nah, ini kan udah keluar nama, dan berat badan, umur, ukuran celana, dan ukuran sepatu. Kemudian kita akan menguji kualitas data dengan cara melakukan analis, klik deskriptif, statistik di bagian frekuensi. Lanjut kita masukkan tinggi badan sampai ukuran sepatu. Masukkan, kemudian di klik statistik, kemudian kita klik median, deviation, variance, dan standard error mean. Kemudian kita klik continue, klik display frequency, OK. Setelah itu di output dokumen yang di SPSS satunya klik muncul kayak gini, data statistiknya. Ini berarti tinggi badannya sesuai, validnya 30, terdirinya 30 semua, misinya 00. Di statistik ini menyampai itu ketika men yang mendekati mediannya. Ini kan 161,87, sedangkan mediannya 162. Ini berarti kan sudah mendekati. Berat badannya juga sama, 52,87, sini 53 sama. Lanjut kita akan melakukan analisis correlate. Itu analyze di correlate bivariate. Kemudian kita masukkan tinggi badan sampai ukuran sepatu, kita klik sini. Kalau ini kan tadi kan untuk skala atau rasio itu di persen, kalau nominal itu di kendal atau di spaceman. Klik option, kemudian exclude case per list, continue, kemudian klik OK deh. Terus kemudian keluar korelasi berarti kalau bintang 2 itu signifikannya mendekati 0,0, signifikannya itu sebesar 0,01 di level 0,01. Kalau bintangnya 1 itu signifikan levelnya itu 0,05 gitu. Kemudian terus melakukan uji regresi linier ya. Di klik analyze regresi, klik linier, linier. Kemudian dependennya masukkan tinggi badan, independennya masukkan berat badan sampai ukuran sepatu, masukkan. Kemudian di statistiknya kita klik estimate, model fit, covariance metric, collinearity diagnostic, kemudian klik continue. Di plots-nya jangan lupa Y-nya diisi spreadsheet, X-nya diisi spreadsheet. Kemudian klik program sama probability plot,
klik continue, kemudian bagian save jangan lupa klik unstandardize, kemudian klik include, continue lagi, optionnya jangan lupa klik exclude atau nggak usah juga nggak apa-apa, kemudian klik oke deh. Tunggu sebentar, nanti katanya akan muncul di sini. Nah, di sini kan ada banyak data nih dari variabel dari mode summary, ANOVA, coefficient, linearity diagnostic, residual statistik. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu ya. Di bagian tadi kan seperti yang saya jelaskan. Nah, ini ya di statistik tadi kan sama, data berikut terus baik cirinya adalah memiliki min dan median yang baik. Min yang baik itu ketika yang mendekati mediannya, kalau sebaliknya juga sama. Median baik itu ketika mediannya mendekati minnya. Kemudian ada korelasi juga tadi juga sama seperti yang saya jelaskan tadi. Apabila pada hasil koefisien korelasi persen ada bintang 2, artinya menunjukkan signifikan level 0,1. Ketika koefisien korelasi persen yang ada bintang 1 itu menunjukkan signifikan levelnya 0,05. Kemudian tadi di regresi linear itu kan ada variabel intera remove, ini menunjukkan bahwa tidak ada data yang dibuang atau di remove. Kemudian di model summary-nya ini menunjukkan seberapa kuat variabel independen mempengaruhi variabel dependennya. Data di atas menunjukkan R square-nya sebesar 728, artinya 0,728 atau 72,8%. Variabel untuk ukuran sepatu, umur, ukuran celana, dan berat badan ini mempengaruhi variabel tinggi badan. Sementara itu 27,2%-nya dikurangi 2,2 itu didapat dipengaruhi oleh variabel lain di luar yang diuji. ANOVA-nya juga sama. ANOVA digunakan untuk melihat regresi tepat digunakan atau tidak, dan seberapa kuat variabel dependen mempengaruhi variabel independennya dengan melihat signifikannya. Lihat nilai tabel signifikannya itu 0,0. Berarti ini menunjukkan di bawah level 0,1, yang berarti model regresi ini tepat untuk digunakan. Kalau misalnya ini lebih dari 0,01 itu berarti ujinya itu tidak dapat digunakan. Jadi kita harus mencari data yang lain atau memperbaiki data yang yang sudah ada. Kemudian di bagian melihat pengaruh antar variabelnya. Di sini kan ada unstandardized coefficient. Di sini ada petanya, ada berat badan ini menunjukkan minus, berarti terdapat pengaruh negatif. Ketika berat badan semakin turun, maka tinggi badan semakin tinggi. Juga sebaliknya, ketika berat badan seorang makin naik, maka tinggi badan semakin pendek. Ini juga ukuran umurnya ini menunjukkan positif, berarti terdapat pengaruh positif. Ukuran celananya ini menunjukkan pengaruh negatif, karena ukuran celana semakin kecil maka tinggi badan semakin tinggi. Begitu sebaliknya, ketika ukuran seorang celana makin besar, tinggi badan semakin pendek. Ukuran sepatunya ini positif. Kemudian di bagian signifikannya berat badan itu minus 825, itu kan berarti lebih dari 0,1. berarti data yang digunakan itu mereka tidak ada pengaruh. Terus di umur juga lebih dari 0,01, berarti kan lebih dari 0,1 tidak ada pengaruh. Ini di ukuran celana juga lebih dari 0,01, 560 tidak ada pengaruh. Nah, di ukuran sepatu ini ada pengaruhnya karena dia di bawah 0,01. Jadi terdapat pengaruh signifikannya. Jadi gitu pengaruh kalau melihat pengaruh antar variabel. Jadi sekian uji coba data yang saya lakukan di regresi linear kali ini. Jika ada kekurangannya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.